Tanah ini adalah tanah PBWS Bengawan Solo ya, dan sudah disertifikatkan. Kita enggak, karena kita memang nggak punya hak atas tanah ini, ya kan? Tapi alhamdulillahnya kok ini kok katanya ini biasa siapa? Punya satu orang. Aku yang dua nih kan ya. Mohon pemerintah tahulah, jangan, ya silahkan penataan silahkan, tapi jangan dikurangin lah petakan. Sejak tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia meningkat, tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah. Sejak lama, Jawa Tengah menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Indonesia. Kabupaten Boyolali misalnya, mengalami peningkatan angka kemiskinan menjadi 10,18%. Sebagian penduduk yang kurang sejahtera berada di area Waduk Cengklik. Waduk Cengklik terletak 14 km di barat laut kota Surakarta, 24 km di timur kota Boyolali, dan 35 km di utara kota Klaten. Sekitar 30% Waduk Cengklik kini tertutup oleh keramba jaring apung. Sejak awal tahun 2000, keramba jaring apung mulai marak dibangun oleh warga. Untuk membangun satu keramba jaring apung, setiap warga harus memiliki modal sekitar 15 hingga 25 juta rupiah. Modal ini untuk membeli rangka dari bambu, jaring tebal berukuran 40-20 meter, dan pipa paralon. Bisa dibayangkan besarnya biaya yang mereka keluarkan hanya untuk modal. Sementara ada wacana dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo untuk meminta warga menutup keramba jaring apungnya di Waduk Cengklik. Wacana ini bergulir setelah ada rencana dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi 15 waduk prioritas di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Waduk Cengklik. Ratno memiliki 14 keramba jaring apung yang telah ia bangun sejak 15 tahun terakhir. Apa yang ia miliki dan jalani saat ini juga merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya. Menutup satu keramba jaring apung bagi Ratno sama saja membuang sia-sia uang sebesar 25 juta rupiah. Belum lagi jika kita menghitung jumlah bibit ikan di dalamnya, beserta potensi keuntungan dari penjualan ikan di dalam satu keramba jaring apung. Satu keramba jaring apung beserta isinya setara dengan uang sebesar 35 hingga 40 juta rupiah. Menutup 4 keramba jaring apung artinya mengalami kerugian lebih dari 150 juta rupiah. Mohon pemerintah tahulah, jangan, ya silahkan penataan silahkan, tapi jangan dikurangin lah petakannya. Soalnya kalau cuman segitu petak, nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita udah capek-capek, saat pagi ke waduk, sore ke waduk, nyaring lah segala macam. Hasilnya cuman dikit kan, nggak cocok gitu loh mas. Ada beberapa jenis ikan yang dipelihara di keramba jaring apung milik Ratno. Di antaranya adalah ikan lele, ikan nila merah, dan ikan mujair. Dalam sehari, Ratno biasanya mengambil 5 hingga 20 kg ikan untuk dijual, tergantung jumlah permintaan yang ada. Harga jualnya juga berbeda-beda untuk setiap pasar dan kota tujuan. Harga umum yang dipatok ketika menjual di pasar kota Surakarta untuk ikan nila adalah Rp24.000 per kilogram. Sementara jika ada pembeli yang datang langsung ke Waduk Cengklik, Ratno menjualnya dengan harga Rp21.000 per kilogram. Ini saya harus menjaga jarak sama Mas Ratno. Sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena di bagian ujung kita kalau berdempetan akan turun dan bisa tenggelam kalau kita ada di sebelahan persis. Siang ini Ratno menjual 5 kg ikan nila merah ke pemilik warung makan. Setiap hari ada 2 warung makan yang menjadi pembeli tetap. Tetapi ketika wacana revitalisasi bergulir, maka pemilik warung makan harus bersiap untuk angkat kaki dari bantaran Waduk Cengklik. Dampaknya juga akan terasa ke para pemilik keramba jaring apung seperti Ratno. Kalau sini dipagar ditutup kan otomatis nggak bisa jualan mas, orang beli buat dikonsumsi sendiri nggak bisa. Cuman bisanya
warung-warung itu kan lewat WA langsung diantar ke warung. Tidak hanya mereka yang memiliki usaha di area perairan, warga yang beraktivitas di daratan juga akan terkena dampak dari revitalisasi Waduk Cengklik. Warnanya bisa gitu ya. Tumpukan eceng gondok di tepian waduk lama-kelamaan menjadi daratan baru. Uniknya, ada sebagian warga yang memanfaatkan eceng gondok untuk kegiatan bertani. Tumpukan eceng gondok kering dianggap mampu melindungi benih-benih tanaman baru yang masih rentan terhadap perubahan cuaca. Di satu sisi, eceng gondok seringkali dianggap sebagai pengganggu area perairan karena pertumbuhannya yang sangat cepat dan menutup masuknya sinar matahari ke bawah permukaan air. Tetapi Mariatun dan warga lainnya membuktikan bahwa eceng gondok juga memiliki manfaat. Tapi katanya suka ke bawah banjir kalau misalkan nggak ditumpuk ini. Iya. Itu kalau ke bawah banjir rusak. Iya. Warga mengajak saya membakar eceng gondok kering. Eceng gondok yang sudah terurai bisa kita manfaatkan sebagai media tanam. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kandungan pupuk berbahan dasar eceng gondok, kandungannya dapat menyerap limbah dari air dan tanah. Pupuk eceng gondok juga mengandung kalium unsur hara yang sangat tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Pada dasarnya kan tanah mereka lumpur, jadi kalau ini dibakar, ini bisa menjadi tambahan tanah buat mereka. Ini sebenarnya yang diandalkan sama warga karena kalau tanah lumpur nggak semua tanaman bisa, dan kalau ada ini, area perkebunannya otomatis jadi menambah jumlah tanahnya mereka selama ini di area waduk. 20 tahun terakhir area daratan semakin meluas. Area yang tadinya merupakan wilayah perairan terus mengalami pendangkalan sampai akhirnya terbentuk daratan yang kini dimanfaatkan oleh warga menjadi area perkebunan dan pertanian. Jadi area tempat kita duduk ini sekarang nih air. Air. Kalau musim hujan nih air ini. Ya. Nyampe di desa itu. Di jalan itu. Tidak hanya menjadi sawah, warga juga menjadikan daratan bekas perairan ini sebagai area menanam ketela ungu. Ini yang tanpa eceng gondok ya, ukurannya segini, tapi masih bisa lebih besar lagi. Tanah yang mengandung banyak air cocok untuk tanaman jenis umbi-umbian. Kalau pakai eceng gondok kira-kira akan lebih gede lagi nggak? Iya. Bisa lebih besar lagi? Jadi ada plusnya ya kalau pakai eceng gondok mungkin bisa lebih besar lagi ukurannya. Di area waduk tidak ada perkebunan yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman dengan pertumbuhan jangka panjang. Warga selalu menanam tanaman yang dapat dipanen dalam waktu singkat seperti mentimun, ketela, terong, dan tomat. Ibu berarti harus ngitung bulan-bulannya itu? Iya, Kalau ini bisa berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Setelah itu tanahnya kosong apa ditanamin lagi? Kosong. Kosong. Kok nggak ditanami apa-apa, Bu? Nah, ini kan nanti itu apa? Toyane sih. Ya, toyanya belum ada. Airnya. Airnya. Oh, jadi airnya Iya. juga terlalu surut ya. Ya. Tapi kalau lagi terlalu naik juga Ibu nggak bisa nanam sama sekali. Jadi dalam setahun Ibu cuma 3 bulan dong Iya. nanam ini. Iya. Sisanya yang nggak bisa ngandelin apa-apa itu. Hasil dari tanaman jangka pendek memang tidak sebesar tanaman jangka panjang, karena dalam prosesnya membutuhkan usaha lebih banyak. Pertimbangan warga dalam menanam adalah agar hasilnya cepat mereka rasakan dan bisa menutup kebutuhan sehari-hari. Selain itu, warga juga meminimalisir dampak kerusakan tanaman akibat pasang surut air waduk, akibat banjir dari hulu, dan dampak pendangkalan waduk di kemudian hari. Terus kepikiran mengolah karena apa? Ya ada ini aja, inisiatif sendiri aja. Mm-mm. Jualan ini biar laku gitu. Karena Ibu lihat hasil mentahnya nggak terlalu bagus Iya. harganya. Tapi ada yang Ibu olah lagi nggak selain ini? Nggak ada. Nggak Cuma ada. ini aja. Ibu ada usaha lain nggak sih? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kalau misalnya pemerintah kasih modal, Ibu kira-kira mau usaha apa? Ya warung kecil-kecilan aja. Warung? Ya. Kalau waduknya dibersihin, warungnya ditutup misalnya, mau dibersihin semuanya dulu, Ya nggak apa-apa. Ibu mau kemana kira-kira? Ya di rumah aja.